sambil ngobrol podcast. Itu kayak mau jargon ya sebenarnya. Tapi ada Iya. jargonnya nggak sih, Mbak Linda? Oh, belum ada sih. Bisa Mau dibuat bikin, ya. Bu. Iya. Oke. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi teman-teman di Modis Morning Ladies sambil ngobrol hari ini dengan formasi yang beda. Biasanya kan rame kan sama Mbak Ririn kayak gitu. Terus sekarang ganti formasi nih kita Iya, ada berdua. wajah baru ini. Mungkin bisa kenalan dulu orang yang biasanya di balik layar ya. Tiba-tiba jadi di sini gitu sama aku. Oh ya. Kenalan nama aja kan? Lah mau sama apa? Mau sama alamat rumah? Oh, enggak usah. Nomor sepatu? Enggak usah. Kenalin, nama aku Linda Rahmawati. Biasanya nggak di sini nih, tapi hari ini magang jadi temannya. Magang selamanya. Oke. Ya, Bisa jadi insya Allah Mbak Linda yang akan menemani di Modis kali ini ya. Dan mungkin yang selanjutnya juga bakal sama Mbak Linda lagi. Terus seperti biasa Modis kali ini tuh nggak cuman live ini ya Mbak Linda, tapi nanti juga insya Allah akan ditayangkan di YouTube-nya Yuk Ngaji Jogja sama Spotify-nya kita di Sambil Ngobrol Podcast. Terus buat yang ketinggalan episode-episode kemarin juga ada di YouTube sama Spotify-nya kita. Jadi bisa diulang-ulang terus ya Mbak Linda. Ya, dan jangan lupa untuk like, share, komen, terus subscribe juga. Biar kita tuh sama-sama berbagi kebaikan kayak gitu. Terus habis itu jangan lupa juga follow Instagramnya Yuk Ngaji Jogja biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Gitu. Terus mungkin sebelum memulai kajian hari ini ya Mbak Linda, kita berdoa dulu. Iya. Kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan juga doa mau belajar ya teman-teman. Berdoa dimulai. Amin ya Amin. Terus habis itu jangan lupa juga ini ya Mbak Linda, kita perhatikan juga adab-adab menuntut ilmu ya. Jadi walaupun jadi walaupun teman-teman di rumah dan ini forumnya santai ya, kadang receh-receh nggak jelas juga, tapi mungkin tetap ada hal-hal yang bisa perlu diperhatikan dan jangan lupa siapkan buku catatannya, siapa tahu ada kata-kata dari kita yang bisa dijadikan quotes hari ini. Iya, bisa dibikin status bisa juga. dibikin status terus tag ke Yuk Ngaji Jogja gitu ya. Hari ini kita mau bahas apa sih Mbak Linda? Mau bahas apa ya? Sebenarnya tuh kalau dari judulnya kan kita mau bahas tentang gara-gara layangan putus gitu. Jadi kita mau bahas tentang layangan itu sendiri. Cuma layangan. Iya, layangan. Devina pernah main layangan nggak? Enggak bisa. Kayak kita sungkep sama. Apa ya, masa kecilnya nggak pernah main layangan ya gitu. Kalau ngejar layangan putus pernah nggak? Enggak, seringnya kayak kesangkut tali layangan itu. Oh gitu ya. Yang nyangkut di sepeda kayak gitu loh. Nah, jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang layangan putus gitu. Apa sih itu film ya? Iya, pernah lihat nggak sih kalau di kalau di Instagram tuh apa sih, kan kalau di TikTok FYP ya? Oh, reelsnya ya? Iya, nah itu tuh rame banget gitu loh Devin, kayak efek-efeknya kayak mereka tuh bahkan kayak lagi di kafe kayak gitu, terus ke mas-mas kasirnya nanya, "Mas, si L tuh siapa?" gitu. Oh, si pelakon itu. Iya, kayak gitu, yang si perebutnya ini gitu. Iya sih, aku sering sih lihat di IG, di TikTok gitu banyak banget yang kayak ngeparodiin gitu kan. Iya. Jadi tuh kayak semuanya tuh dipanggil nama pemerannya kayak gitu loh. Bener-bener. Kayak salah satu contohnya yang apa sih? It's my dream. It's my dream, Mas, not her. Iya, kemarin kan banyak banget kan di Iya. Aku juga awalnya ini apa sih kok banyak banget kayak gini. Oh, ternyata salah satu ini ya web series judulnya Layangan Putus. Iya. Tapi sebenarnya oke, kita bakal bahas Layangan Putus, tapi itu kan film ya tadi, drama ya, drama web series. Tapi ini kita bukan mau bedah film kan, Mbak? Enggak. Oh, bedah iya. film lama Iya, lama, dan kita juga basicnya.
kurang maklumat juga. Jadi ya ini bukan bedah film layangan putus. Jadi kalau misalkan teman-teman udah terlanjur join Zoom dan ternyata ngiranya ini bedah film, mohon leave aja. Enggak. Jangan tetap stay di sini, siapa Mm. tahu ada pesan-pesan yang bisa dibikin status tadi. Oh iya, gitu. benar. Jadi sebenarnya apa sih tentang apa sih layangan putus itu? Kalau lihat sinopsisnya terus Mm-mm. ini tuh kayak itu loh Devin, kayak cheating gitu. Cheating tuh apa ya, nyontek, bukan nyontek, Curang. apa ya, iya kayak gitulah. Kayak drama-drama perselingkuhan kayak gitu. Oh. Terus juga apa ya, si pemeran cowoknya itu nih bohong sama istrinya kayak gitu, padahal kan istrinya lagi hamil tuh gitu sih kalau lihat di filmnya. Subhanallah banget ya. Mungkin ke ini ya, kayak drakor The World of Merit. The World of Merit, tahu nggak Mbak Linda itu? Nggak tahu. Ya udah. yang selingkuh Itu juga tentang selingkuh. complicated itu. Iya, Oh, aku nggak oke, nonton oke. juga sih, tapi itu dulu sempat booming gitu. Mungkin serapannya dari situ. Terinspirasi dari itu terus Nggak tahu ya, tapi kan katanya layangan putus ini dari kisah nyata seseorang. gitu. Aku pernah baca katanya dari kisah nyata seseorang, terus yang di remake akhirnya dibikin film kayak gitu. gitu ya. Oh. Ada novelnya juga nggak sih? Oh, nggak tahu aku kalau itu. Oke. Aku tuh lihat coba search kan tentang film ini gitu, ternyata ada novelnya kayak gitu lah yang putus gitu sih, tapi nggak tahu isinya tuh kalau difilmin sama atau gimana, nggak tahu kan kadang kalau difilmin tuh beda kan, ada yang sesuatu yang beda sama Iya. ini ya. Dibikin lebih drama lah ya pasti. Iyalah. Namanya juga drama. Biar penonton tuh kayak greget gitu loh, kayak sampai Iya. pengen nyantet si pelakornya. Iya, terus tuh ini Devin, apa namanya, pas ngelihat di ini ya, apa namanya, di internet kayak gitu tuh ada loh yang bahkan gara-gara nonton itu tuh jadi ini was-was gitu loh. Oh, Ada yang jadi kayak nggak percayaan sama suaminya. Iya, terus juga ada tuh yang suaminya tuh pengen ke bengkel sebenarnya, tapi kayak dicurigain gitu loh. Kayak berpengaruh banget gitu kan filmnya tuh. Terus jadinya tuh kayak padahal cuman kemana, tapi dikira nanti ketemu ini nih, ketemu cewek nih kayak gitu Oh loh. iya, jadi kayak salah satu efek menonton ini untuk para istri-istri itu jadi auto jadi detektif kayaknya ya, Mbak Iya. Linda. Langsung jadi intel mendadak gitu loh. Suaminya diikutin padahal cuma mau ke bengkel gitu Iya, ya. banyak sih sebenarnya, kayak yang tadi yang di kafe terus tiba-tiba kayak mendrama menjadi si istri ini kayak gitu. Bahkan di parkiran mall deh. Oh gimana? Iya, ada kayak gitu, kayak Mas ini tuh siapa kayak gitu, loh. Terus yang beliin penthouse itu, terus yang It's My Dream itu tuh ada gitu loh, bahkan itu tuh di parkiran mall kayak gitu, bikin video gitulah yang sempat banyak di Instagram, di Reels kayak gitu-gitu. Jadi intinya emang si film ini tuh mengisahkan tentang rumah tangga seseorang yang dalam tanda kutip mungkin di ambang kehancurannya Mbak Lin, di Iya. ambang kehancuran karena si suaminya itu main api di belakang, debus dia. Maksudnya api. selingkuh tadi ya, selingkuh gitu ya. Oh iya. Terus habis itu banyak juga di dunia maya efek-efek menonton itu kayak tadi salah satu contohnya ya. Iya. Kayak jadi was-was sama suaminya, nggak percayaan, diikutin, atau jadi detektif kayak gitu. Ternyata ini ya, cuman nonton aja tuh sangat berdampak gitu ya Mbak Lin. Soalnya ingat nggak sih deh, dulu tuh kita sering ada tuh 3F, food, fun, fashion tuh loh. Nah kalau sekarang tuh udah Fashion. berkembang tuh loh. Jadi berapa iya, F? pas cari tuh sekarang udah jadi 8F, termasuk film itu tuh juga termasuk di situ gitu loh, yang mempengaruhi akidah kita, cara pandang kita kayak gitu. Jadi kan nggak heran gitu loh kalau misal film-film kayak gitu tuh berpengaruh, jadinya kayak tadi, kayak was-was, terus jadi curigaan kayak gitu-gitu. Terus gimana nih? Maksudnya kita sebagai orang Islam harusnya nggak nonton film itu atau gimana sih Mbak Lin? Gimana ya? Jadi bingung. Tapi banyak yang nonton. Banyak banget, dan nggak tahu sih. Tapi kayaknya dari kalau yang cerita aslinya kan
Oh oke, oke. Kita ngebahas filmnya aja deh, nggak jadi bahas cerita aslinya. Tapi pasti maksudnya saudara-saudara kita tuh juga menonton gitu loh. Mm-mm. Mungkin eh kalau tadi yang efek-efeknya kan ini ya, mungkin untuk orang-orang yang udah berumah tangga gitu loh. Iya. Tapi ada juga orang-orang yang belum berumah tangga dan menonton itu, dan mungkin Mm-mm. efeknya bakal beda kan Mbak Lin Iya, pasti gitu kan, dari kepemikirannya gitu. iya. Bahkan Mm. tuh apa ya, kalau teman-teman ada teman-teman yang nonton kayak gitu, Mm. ih kok gini ya, kok takut ya, kayak gitu nggak Oh, sih? oh. Jadi tuh kadang gara-gara nonton itu, dan kan ya itu kan kisah tentang rumah tangga kan, udahan kayak gitu. Tapi Mm. buat kita yang masih single ini, buat kita yang masih jomblo kan kayak jadinya kebayangnya tuh seburuk itu, ada hal-hal buruk kayak gitu Jadi gitu kayak loh. takut gitu ya buat Mm-mm. membangun rumah tangga gitu ya. Iya. Mm, mm, mm. Padahal kan ya kita nggak tahu, karena kita juga belum mengalami kayak gitu kan. Siapa tahu Hmm. malah sebaliknya kan. Maksudnya Sebaliknya istrinya yang selingkuh. bukan kayak gitu. Jadi apa ya, kayak dua-duanya tuh saling setia kayak gitu-gitu loh. Maksudnya bukan istrinya. Kirain dibalas sama istrinya. Kok Ah, gitu ya? enggak. Kayak gitu jadinya. Padahal kan yang Mm. nonton kan usia-usia kita gitu. Kan kita seumuran ya. Emang iya. Anggap aja kayak gitu kan, orang nggak tahu. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Jadi itu sih, aku jadi kepikiran kalau ternyata ada efek yang nggak bagusnya, terus habis itu buat kita ini yang Mm-mm. muslimah itu gimana? Apakah lebih baik tidak menonton apa gimana gitu loh? Iya Terus juga ya. gimana cara ngasih tahu orang-orang yang udah terlanjur menonton kayak gini, Dan terlanjur kena efeknya mungkin. terlanjur bikin parodi di TikTok misalnya. Iya. Terus gimana ya kayak gitu, karena kan Heeh. apa ya, itu tuh kayak istilah kerennya tuh, film itu ngandung subliminal message gitu loh, Apa? kayak pesan-pesan Apa? tersembunyi di situ. Oh, Jadinya tuh kayak ngefek ke orang-orang yang nonton kayak gitu kan. Itu sih. Atau kita tanya-tanya aja kali ya. Iya, kita kan emang gitu konsepnya. Oh iya, ada yang perlu dikorbankan kayak gitu. Iya, kan kita kan harus membuat kebingungan, nanti orang lain yang menjawab. Iya, kan kita sukanya cuman bikin masalah. Iya, kita nggak menyelesaikan masalah. Nanti Iya, yang menyelesaikan masalah orang yang orang akan lain. datang ini. Mau langsung dipanggil aja apa Oh, boleh, besok? boleh. Kayaknya udah kemarin sih harusnya. Oh, oke, oke, oke. Ketinggalan ya gitu. Iya, mungkin langsung dipanggil aja ya Mbak Linda. Ini si salah satu pemain layangan putus. Bajunya aja kayak novelnya. Oh iya. Cover novelnya kan ungu-ungu gitu kan. Oke, kita undang ke sini ya buat ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Seperti biasa kita undang Mbak Farah. Ini. Cek cek ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Insya Allah. Anak baru. Iya, Di ospek magang. dulu. Baru magang ini. Iya, di ospek dulu. Ya udah, berarti karena dia baru, dia yang yang ngasih solusi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih, gimana? Heboh banget nih Jadi ngomongin. kita tadi bikin masalah gitu kan. Jadi ini Mbak tentang film Layangan Putus Oh, itu yang loh. It's My Dream. Iya. Not yours itu. My Dream, Mas. Mbak My pemainnya? Adventure. Itu beda channel Oh, lagi. itu beda ya. Iya, beda. Nah, tentang film itu kan ternyata tuh banyak banget gitu loh efek dari si penontonnya. Kayak tadi misalkan salah satu contohnya, buat orang yang udah nikah tuh dia jadi was-was banget sama suaminya, jadi nggak percayaan, kemana-mana diikutin padahal cuma mau ke bengkel gitu kan, Iya, gitu. iya. Terus habis itu kita jadi bertanya-tanya, jadi sebenarnya kita nih muslimah harusnya nggak menonton itu apa gimana sih gitu loh Mbak. Terus kan buat kita yang masih single ini ntar takutnya malah jadi kayak takut nikah atau Terjerumus. gimana Iya. gitu kan. Ya, khawatir Iya. gitu ya. It's my dream, Mas. My dream, my adventure.
Ya. My Trip. Oh, My Trip. Beda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Memang banyak banget ya fenomena-fenomena yang terjadi dari film itu gitu ya. Kita terlepas dari apakah itu terlepas dari bagaimana film itu dan bagaimana kisah sebenarnya, karena banyak juga hal-hal yang tidak sesuai dengan kisah nyata dari film itu sendiri. Banyak versi, Jadi ada banyak bumbu. versi. Jadi untuk disclaimer di awal gitu, kita sebaiknya nggak kayak berlebihan terhadap itu, terutama kadang kan saking kan actingnya bagus, ya kan, saking kan actingnya bagus, yang kena itu pemeran yang katanya asli gitu loh, yang bukan di filmnya, jadi kena imbasnya ke mereka, padahal mungkin mereka udah entah bicara tentang apa di dalam keluarganya, entah ada klarifikasi yang mungkin kita nggak tahu. Kadang kan kita keikutan hype gitu kan, karena ini ikut panas, apalagi perempuan kan, dapat tontonan perasaan mau ke bawah gitu kan. Iya, Sampai mungkin nontonnya gemes sendiri. Tadi kalau kata Vina pengen Pengen nyantet. Astagfirullahaladzim. pengen nyantet lakornya. Astagfirullah. Ya, Tapi jadi itu ini loh Mbak, bener, maksudnya film itu berhasil membuat sampai pengen nyantet pelakornya. iya benar. Jadi si aktrisnya yang meranin pelakornya itu dia sampai ganti gaya gitu loh, maksudnya ganti penampilan supaya nggak diapain sama ibu-ibu kompleksnya gitu loh. Oh pokoknya. iya, jadi kayak ini banget ya, kayak sukses gitu ya dia memerankan Emang itu. sampai Yang banget komen-komen juga nggak pesannya. sih? Gimana? Maksudnya komen-komen ke pemerannya juga Oh, gitu, bahwa saking gemesnya. Iya. Nah iya, sebenarnya kan itulah juga yang bagi kita sebagai perempuan mungkin yang udah nonton atau yang kena imbas dari film itu, untuk awalan adalah kita harus lebih waro, kita harus lebih hati-hati, karena disampaikan juga di surat Luqman ya, ayat 6 itu bicara tentang ada nanti orang-orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia. Nah, jadi kalau misalnya tadi Vina bilang, boleh nggak sih Mbak kita nonton film itu? Ya kalau misalnya itu ada pendapat-pendapat para ulama juga ya, teman-teman. Jadi seperti dengar musik, lagu-lagu, terus nonton film, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, semisal ada kebermanfaatan di dalamnya dan lain sebagainya. Cuman mubah ini tadi kaitannya di surat Ar-Luqman, semisal itu melalaikan, semisal itu merusak, semisal itu akhirnya timbul kayak gini. Jadi yang tadi istrinya marah-marah sama suaminya, istrinya nggak percayaan sama suaminya, jadinya tinggalkan film itu gitu loh. Kalau dia belum nggak bisa mengontrol, karena apa? Itu tadi di surat Ar-Luqman ada orang yang bakalan menggunakan bahasa untuk merusak gitu. Nah, jadi kita harus pintar-pintar lah untuk misalnya ada film itu, kayak misalnya kita ini masalah lagu ya, kayak misalnya di satu daerah yang dia itu dakwah hanya bisa masuk lewat lagu. Nah, itu bisa jadi harus menggunakan lagu itu. Ada juga lagu anak-anak yang mengenalkan tentang sifat-sifat Allah. Ya, itu akan lebih memudahkan misalnya kayak gitu. Nah, tapi bukan untuk kalau sudah sampai melalaikan atau sampai tadi merusak rumah tangga, tinggalkan gitu. Nah, apalagi kan film yang berseris, terus kayak di situ kan perannya juga Mbak K. Aku tahu nama pemerannya ya. Aku juga kok Mbak. Iya, itu kan nama samaran ya. Pemerannya kan di situ kan kayak pinter, terus kayak detektif banget. Nah, orang-orang yang tanda kutip awam yang coba deh aku kayak gitu kan. Jadi kayak ke bawah. Jadi pengen apa jangan-jangan suamiku kayak gini. Akhirnya kan menuduh suami, akhirnya mencurigai suami dan lain sebagainya. Hati nggak tenang sendiri. Nah, padahal mungkin
suami nggak melakukan apa-apa kayak tadi misalnya cuman ke bengkel doang gitu kan. Iya, mau ke bengkel doang diikutin, jangan-jangan di bengkel ketemu cewek gitu Padahal kan. montirnya Taunya cewek. taunya kasirnya cewek kan. Iya. Terus ada juga yang ngelihat parodinya juga gitu sih, cowoknya lagi main handphone, diliatin tuh, ini kamu ngirim ke siapa aja gitu kan ya, padahal dia ngegaji karyawannya misalnya kayak gitu. Nah, itulah di baliknya kalau misalnya masalah nonton atau lagu kayak gitu, ada ulama yang mengatakan bahkan sampai haram karena tadi tingkatnya itu sampai apa ya, menghancurkan keimanan, ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Tapi ada yang mengatakan mubah. Nah, itu untuk alasan-alasan tertentu juga. Jadi kalau masalah itu masalah pendapat. Jadi kita juga harus hati-hati untuk memilih pendapat itu. Tapi semisal menurut kita itu justru menambah apa ya? prasangka-prasangka yang tidak baik atau melalaikan kita atau justru jadi suuzon, ya sebaiknya tinggalkan gitu loh. Kan lebih tenang aja tuh. Iya Ya benar. kan? Nah, jadi emang kita harus pandai-pandai. Soalnya kadang efeknya nggak sadar Mbak Farah. Iya. Kayak kita cuman ngikutin asik seru, tapi nanti pas di kehidupan nyata tiba-tiba curigaan sama Iya, suami itu tuh nggak sadar iya. gitu kadang. Jadi kayak kebawa ke alam bawah sadar kita gitu kan. Kita kalian aja. Semoga kita terjauhi dari hal-hal suuzon sama suami nanti. Terus kalau yang kita yang masih jomblo kayak gini, apa ya? Kalau misal itu menimbulkan jadi takut atau apa kayak gitu loh Mbak ya. Oh ya, Jadi jadinya udah, nanti nggak usah udahlah aja gitu. ngapain nikah gitu loh, nanti Iya. digituin gitu kan. Nah, itu juga untuk yang belum menikah, itulah namanya fungsinya ilmu ya. Jadi di Islam sendiri semuanya itu diatur. Maksudnya apa? Perempuan diatur, laki-laki diatur. Makanya kan perempuan disuruh menutup auratnya, laki-laki disuruh menjaga menundukkan pandangannya. Nah, terkadang menundukkan pandangan itu juga bisa untuk kita. Terlalu kita ngelihat aktor-aktor ganteng, opa. Ya, Opanya Upin Ipin. Ya, terus ngelihat apa namanya, iklan Elmen. Nah, itu lebih baik ada saatnya kita juga menundukkan pandangan, nggak untuk terlalu banyak melihat yang seperti itu, karena bisa jadi syahwat itu keluar dari sana. Nah, terus yang laki-laki juga disuruh untuk menutup auratnya gitu. Jadi memang sebenarnya itu diatur semuanya. Terus juga disampaikan juga mencari pasangan itu yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Nah, ini akhlak yang seperti apa, agamanya yang seperti apa. Nah, itu harus terus kita kaji. Biar apa? Kita udah ada kalau kita berdiri di atas perilaku orang, kadang kan tuh nggak kuat gitu loh. Tapi kalau kita berdiri di atas ilmu dan tauhid, itu malah lebih kuat gitu. Nah, terus belajar tentang itu, persiapan bagaimana sih ketika kita nanti berproses. Nah, perempuan tuh harus detail tuh nanya sama laki-laki, bahkan sama temennya, sama keluarganya, itu harus detail. Jangan sampai kata-kata beli kucing dalam karung gitu kan. Padahal yang pacaran berapa tahun pun juga ada yang beli kucing dalam karung, ya kan. Selama pacaran yang baik-baiknya aja, taunya pas udah nikah suka kentut misalnya gitu. Ngorok yang kayak gitu, hal-hal yang kayak gitu malah bikin ilfil. Biasanya kan pap dulu dong, cantik-cantik, padahal lagi amburadul gitu kan. Nah, pakai efek filter. Nah, jadi emang kita nggak bisa juga bilang ta'aruf tuh beli kucing dalam karung kayak gitu. Banyak juga yang udah kenal bertahun-tahun nggak jujur gitu kan, nggak tahu aslinya, baru ketahuan pas sudah nikah dan lain sebagainya. Nah, itu makanya untuk kita tahu hal itu tuh ada dua kuncinya. Pertama, bagaimana keselamatan, terus kekuatan iman kita itu adalah taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Jadi kita harus minta pertama. Kita minta sama Allah, ya Allah, perbaikilah diriku. Kadang kan kita terlalu sibuk, aku pengen jodoh yang kayak gini gitu. Yang tapi kita tapi kita kenapa kita nggak bilang aku mau jadi kayak gini, lebih soleha lagi, kayak gini. Karena di surat An-Nisa juga disampaikan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitu sebaliknya. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk, begitu juga sebaliknya. Makanya ketika kita cari
mau cari pasangan, jangan sibuk untuk ngelis kriteria, tapi tuh sibukkanlah diri kita untuk memperbaiki diri gitu loh. Ya, aku harus gini dan juga bukan aku baik biar pasanganku baik, bukan itu. Aku baik biar Allah ridho. Kalau Allah ridho, nanti Allah kasih yang paling baik. Kadang kan menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Karena masa pernikahan itu panjang umurnya. Kita juga insya Allah inginnya menikah sekali seumur hidup gitu kan sebagai perempuan. Terus sampai menjadi ibadah yang paling panjang sampai kita wafat kayak gitu. Maka kita nggak pernah tahu hal gaib ke depannya itu kayak mana. Satu yang kita bisa lakukan ya berdoa gitu. Nah yang kedua tadi ya taufik. Semua nikmat, semua kejadian, semua keistiqomahan yang di diri kita itu taufik dari Allah, anugerah dari Allah. Terus yang kedua usaha. Nah, ikhtiar kita. Nah, ikhtiarnya apa tadi? Belajar, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, bergabung dengan lingkungan-lingkungan yang baik, lingkungan-lingkungan yang mendukung hijrah kita, mendukung belajar kita dan lain sebagainya. Kadang kan banyak banget juga kan tips, Mbak, biar istiqomah hijrah gimana sih? Terus penjabarannya kan panjang, bla 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 bla. Nah, kuncinya tuh dua itu. Prinsipnya tuh dua itu. Biar kita istiqomah, itu tuh taufik dari Allah. Maka mintalah hal itu dengan doa. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar macam-macam, belajar, bergabung dengan teman-teman yang solihah, terus mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri. Nah, itu juga ketika kita dalam mencari pasangan, pasangan yang baik, itu Allah yang datengin. Maka minta sama Allah, kunci pertama datang dulu sama Allah. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau yang mengetahui apa yang hamba inginkan, apa yang hamba butuhkan dan lain sebagainya, bla 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 bla. Doa, minta, karena Allah yang kasih. Yang kedua, ikhtiar. Kita perbanyak ilmu kita perbaiki diri kita berada di lingkungan yang baik. Insya Allah jodohnya juga dari lingkungan-lingkungan yang baik, kayak gitu. Jadi untuk kita yang jomblo-jomblo itu bukan ini ya. Itu single player. Ya harus seperti itu. Jadi kuatkan keimanan kita kepada Allah. Insya Allah akan mengikis keraguan-raguan atau ketakutan kita akan hal itu. Nah, semisal pun nanti ada qadarullah yang terjadi ketika pernikahan, karena di awal kita sudah dibangun dengan 2 poin tadi, insya Allah di sana kita bisa survive. Maksud survive-nya apa? Tauhidnya udah kepegang nih dari sebelum nikah. Insya Allah nanti untuk ketika menikah terus kita ngerasa gonjang-ganjing, itu akan lebih mudah kita menstabilkan diri kita. Karena apa? Udah ada tauhid tadi. Lebih terjaga gitu ya, lebih terjaga. Nah, dan ketika menikah, ini untuk yang udah menikah juga, untuk kita juga, menikah itu bukan karena suami kita. Kita menikah itu karena Allah. Maka ketika kita menikah karena Allah, apapun yang kita lakukan, ini Allah ridho nggak ya? Misalnya tadi, kalau kita terlalu, makanya kan tadi hal-hal yang mubah itu, semisalnya itu melalaikan kita, yang akhirnya membuat kita curigaan, padahal suami kita tidak seperti itu, akhirnya kita berburuk sangka, sakit hati kita, buruk hati kita, perbuatan kita jadi buruk, kita mencuekkan suami kita, dan suami kita tidak ridho atas itu. Nah, itu semua Allah bakal murka. Bahkan ya, nih, jadi ada hal yang sangat luar biasa teman-teman harus kita selalu tanamkan pada diri kita. Ya, jadi ada dalam kitab nasihat Rasulullah kepada wanita, itu ada tentang istri dan suami. Nah, jadi di situ Rasulullah tuh bersabda, janganlah menyakiti suamimu. Ya. Karena suami itu bisa jadi surga, bisa jadi neraka bagimu. Nah, terus suami yang beriman kepada Allah itu sebenarnya telah disiapkan bidadari di surga. Jadi suami yang beriman kepada Allah itu sudah disiapkan wanita di surga, dan ada satu hal ini. Jadi dikatakan kayak gini kepada para istri, bagi istri yang menyakiti suami gitu, maka engkau, intinya kalau istri itu nyakitin suami, dia akan diganti dengan bidadari. Jadi suamimu itu milik bidadari. Dan kata bidadari itu, bahkan Allah itu akan menghazabmu
menghazab perempuan itu. Nah, jadi kalau misalnya kita nih, kita yang udah nanti ini udah ketika menikah dan kita udah punya suami gitu, terus atau teman-teman yang udah menikah gitu, jangan sampai kita tuh marah sama suami kita. Jangan sampai kita meninggikan suara kita kepada suami kita. Bahkan ya, apabila suami itu terluka dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang lukanya itu ada nanah, dan istri itu menjilati nanah dan luka itu tidak bisa dikatakan sudah sepenuhnya taat. Nah, ilmu-ilmu yang sebagai ilmu-ilmu kewajiban sebagai seorang istri itulah yang harus kita tanamkan. Kadang kan kita terlalu banyak belajarnya hak seorang istri, jadi kita nuntut aja, kan itu hakku ini, tapi kita nggak ngejalanin kewajibannya sama sekali. Padahal yang di ranah kita itu adalah melakukan kewajiban, sedangkan hak itu kan kita dapatkan, yaitu udah Allah yang kasih gitu. Jadi kita sibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang istri. Tadi semisal istri marah sama suami, bidadari itu sampai ngomong kayak gitu, suamimu tuh udah punya bidadari gitu loh, dan Allah bisa, katanya tuh tanda kutip, Allah bisa membunuhmu atas itu gitu. Saking kan Sampai segitunya. iya, sampai segitunya istri itu emang harus berperilaku baik kepada suami. Apalagi banyak banget yang tadi ya zon-zon istri kepada suami, padahal mungkin suami nggak sama sekali melakukan itu gitu kan. Gimana nih caranya biar zon itu nggak tumbuh? Dekatkan diri kita sama Allah. Dan tadi tahu, oh ya Allah kan nggak boleh nih kita menyakiti hati suami dan lain sebagainya. Pun semisal suami berperilaku, misal nih ketika nauzubillah min zalik, kalau dari film yang tadi teman-teman spoiler, kisah perselingkuhan, atau ada suami yang mengajak istri untuk bermaksiat, misalnya kayak gitu. Nah, atau misalnya suami mengajak istri untuk tidak sholat, misalnya suaminya juga mungkin masih melakukan kemaksiatan nauzubillah min zalik. Nah, itu jawabannya ada dua. Pertama, bersabar di atas itu dengan ilmu. Maksudnya apa? Bersabar di atas itu semua sambil istri ini terus nurutinmu dan minta pertolongan Allah tadi. Berdoa, minta pertolongan Allah dan terus menuntut ilmu. Nah, yang kedua, kalau misalnya memang sudah melampaui batas, sudah akidahnya sudah melenceng si suami ini, terus sudah melakukan banyak kemaksiatan dan lain sebagainya, yang akhirnya si perempuan merasa terzalimi, ya boleh mengajukan khuluk bagi perempuan. Nah, kalau khuluk itu nanti pembahasannya beda lagi, ada syarat-syaratnya juga. Nah, sedetail itu loh Islam tuh ngatur gitu. Ketika kita bersabar di atas itu semua, pahalanya berlipat ganda. Nah, tapi kalau misalnya memang tadi sudah melampaui batas dan lain sebagainya, kita boleh mengajukan khuluk dengan syarat-syarat tertentu. Khuluk tuh kayak pengajuan Iya, cerai. pengajuan pisah gitu. Nah, tapi itu semua juga nggak boleh atas tuduhan nafsu. Kadang kan makanya khawatirnya dari film ini, zon-zon segala macam yang harusnya tidak timbul, yang semisalnya itu teman kantornya, teman kerjanya, bla 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 bla, makin ditonton, beneran nih, perbuatannya, gerak-geriknya sama kayak suamiku nih, kayak gitu kan, ujung-ujungnya ngajuin tanpa ada udzur syar'i di dalamnya, jatuhnya fitnah, jatuhnya suuzon gitu. Makanya semisal suatu film atau lagu tadi melalaikan kita, tinggalkan. Akan menjadi haram juga kita nonton itu lupa sholat, nonton itu jadi marah-marah sama suami gitu kan. Itu hal yang sangat tidak diperbolehkan malah gitu. Terus ini Mbak, kan itu yang sudah berumah tangga gitu kan. Terus kalau yang nonton itu yang belum menikah nih, itu tuh ada, Linda lihat tuh ada yang dua efek gitu loh Mbak, kayak jadi takut atau nggak mau nikah sama sekali kayak gitu loh. Jadi takut nonton. Enggak, takut nikah gitu. Iya, bagus malahan. Iya, jadi ada sempat ada cerita gitu kan, aku nggak mau lah nonton ini, kenapa ya, soalnya nanti jadinya takut nikah kayak gitu loh. Itu pilihan yang tepat. Kalau misalnya misal ketika dia ngerasa aku kalau nonton ini efeknya buruk nih sama aku jadi mungkin jadi
nggak percaya sama Allah, jadi nggak mau nikah, jadi padahal nikah itu sunnah. Akhirnya karena nonton film ini kita jadi nggak mau. Itu kan bukan uzur yang syar'i ya kan. Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang jomblo ini apa namanya menyikapi hal itu ya, kalau misalnya film itu membuat kita jauh dari Allah, tinggalkan. Nah, terus kalau misalnya udah nonton nih yang gitu kan, udah nonton terus timbul rasa takutnya, terus tanggung 2 sesi lagi gitu ya, jangan diterusin Ya, terusin. Malah makin ini lagi. sampai ending, tahu lagi endingnya gitu Penasaran kan. endingnya gimana? Nah, misalnya udah terlanjur misalnya nggak sengaja nonton Gak mungkin. Nggak tapi mungkin sampai itu. sesi atas Sampai ending. aduh nggak sengaja nih nonton, Aduh gak sengaja kok habis ya. nggak sengaja nih bayar WTV. Gak sengaja yang premium. Habis itu hafal sinopsisnya gitu. Aduh nggak sengaja hafal. Nah, kalau misalnya udah nonton terus timbul perasaan tadi takut, terus nggak mau nikah itu ya. Kalau udah nonton nih ya berarti Iya. istighfar. Kita istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan sampai minta sama Allah, jangan sampai ini tuh malah menjauhkan hamba dari rahmatmu ya Allah. Diistighfari dan belajar. Jangan apa ya? Ini perempuan ini suka baper ya, yang main mereka, Dan yang gak usah nangis, langganan yang nangis WTV. kita. yang nangis kita, yang Udah ngomong bayar. kasar, yang nonton gitu kan. Oh ya Allah. Nah itu pertama istighfar, minta ampunan sama Allah, minta perlindungan sama Allah, dan belajar. Kayak mana sih jadi, aku atau misalnya ngambil ibrohnya gitu kan. Aku nggak mau lah jadi perempuan yang kayak gini. Aku takut lah rumah tanggaku kayak gini misalnya kayak gitu kan. Aku takut suamiku gini. Dekatkan diri sama Allah. Karena apa? Ketika kita ingin memperbaiki hidup kita nih, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Nanti Allah yang memperbaiki hubungan kita sama manusia. Perbaiki hubungan kita sama Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Jadi dekatkan diri sama Allah, terus perbanyak ilmu. Semisal nanti di dalam rumah tangga atau dalam kehidupan terjadi hal-hal yang kita tidak sangka-sangka atau ujian yang kita tidak sangka-sangka, karena kita tadi udah ada keimanan, kita udah ada ilmu, insya Allah kita bisa lebih survive gitu dibandingkan kita jauh dari Allah, nggak punya ilmu, ketika dapat ujian nyalahin Allah, malah nangis-nangis nggak jelas, Ya, terus gitu. salahku apa gitu kan, Banyak padahal. terus kalau kata Allah, kalau mau tuh sebutin kan saking, makanya itu tadi bertobat, semisalnya timbul zon-zon yang nggak jelas, beristighfar kepada Allah, terus berdoa sama Allah agar jangan sampai kita jauh dari rahmat Allah karena film itu. Terus langkah selanjutnya tadi yang poin kedua, ikhtiarnya apa? Perbaiki diri, belajar, dan lain Banyakin sebagainya. teman solihah. Iya, gitu. makanya prinsipnya adalah 2 poin itu. Apapun masalahnya, minumnya teh botol sos. Kita gak disponsorin. Tidak disponsori. iya. Apapun masalahnya Teh gelas berarti. juga nggak disponsor. Teh kota sih. Teh kotak yang di botol, apalagi. teh botol yang di kotak, teh gelas yang di botol. Oh iya. Gak konsisten emang. Apa tadi? Apa sih tadi? Apa Ya, jadi kuncinya itu kedua itu. Allah yang bakalan menyelamatkan kita, Allah yang akan menolong kita, maka mintalah pertolongan Allah, itulah akidah. Yang kedua, ikhtiar kita, bagaimana kita memperbaiki diri, bagaimana kita menuntut ilmu yang baik, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita. Itu bagaimana kita mencari lingkungan dan lain sebagainya. Karena itu tadi kata siapa ya? Apabila engkau tahu bagaimana Allah mengatur kehidupanmu, engkau akan menangis karenanya. Sebenarnya Allah tuh udah mengatur dengan baik. Iya. Tapi kadang kita terlalu jauh sama Allah sehingga apapun yang masalah yang kita rasakan tuh semuanya buruk. Terlalu Rasanya overthinking terlalu gitu loh. terlalu overthinking. Nah, itu apalagi kan sekarang banyak banget istilah-istilah itu tuh ya. Iya, overthinking. Jadi istilah-istilah tuh juga sebenarnya kita juga harus pas peletakannya. Kadang jadi dulu aku pernah dapat cerita gitu tentang kisah lagi.
istilah insomnia. Dulu kan booming banget Oh tuh. iya. Nah, sampai tuh ada Insomnia kan nggak bisa tidur. iya, Iya, heeh. gangguan Sampai tidur. hal itu tuh dijadikan tren gitu loh. Kalau nggak insomnia nggak keren gitu. Jadi kayak nggak tidur tengah malam tuh cuman buat status insomnia nih gitu. Padahal habis gitu itu ya? tidur juga. Enggak, sebelumnya udah tidur. Jadi buat persiapan bikin status Oh, gitu sebenarnya dulu. dia mau tahajud ya. Oh, iya. Masya Allah. Masya Allah. Snuzernya. Nah, jadi kayak misalnya overthinking tuh karena hal yang bahasanya keren nih. Terus kayak aduh aku overthinking. Padahal sebenarnya biasa aja. Biasa aja. Kan ikut Ya ini. ikut-ikut. Makanya itu tadi kita tuh banyak banget perempuan itu paling gampang tuh tadi FF itu. Mana? FF Free Fire. apa Itu sih? game. Force. Tau gak sih? Enggak, Ya Allah. beda usia ya. Apa itu? Ih, enggak. Teman-teman kalau tahu ada ya ada yang tahu itu FC enggak? Enggak ada Kak. Itu ada yang aku yang mencari. Ada yang tahu FC enggak? Bentar, kayaknya aku pernah tahu. Itu Apa sih? penyanyi. Zaman dulu banget bukan drama. main. Iya, drama dulu. Oh, Dulu banget yang namanya tuh iya. siapa ya? Beda zaman emang. Oke. Ya itulah Beda-beda. lupakan. Nanti kalau ada Kayak aku yang belum lahir deh. yang tahu nanti boleh komen. Komen. Gak ada. Nah, F. Nah kayak F. Nah, Meteor Garden. Kompas kan Garden. Siapa itu tadi? Masya Allah. Ngikutin ya, Mbak. Masya Allah. Itu tahun berapa? Iya, curiganya aku belum lahir sih makanya. Mana? Itu kayaknya dramanya ibuku. F. Coba. Tadi siapa Oh, yang F. ngomong? Emse. Oh, Mbak Aisyah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Seumuran Mbak, tas dulu kita. Orang kita nggak tahu. Ah, mau jadi tua aku. Ya, jadi bukan filmnya. Jadi F itu tadi F enggak deh. Iya. Food, fun, Fun, fashion, film. Nah, perempuan itu tuh gampang banget dirusak dengan 4 hal itu. Makanya musuh-musuh Islam tuh perlahan tapi pasti memasukkan hal-hal itu ke kita. Fashion, pelan, rasanya tuh nggak kerasa gitu, nggak jebret, dirusak enggak. Dia dari dulu sampai detik ini berarti prosesnya istiqomah kan. Iya. Istiqomah. Nah, tadi film pelan-pelan sampai akhirnya itu jadi tren, dinaikin, di up terus, up gitu kan, di up terus itunya F-nya 4F-nya ditinggikan, keimanan direndahkan. Jadi kayak ambigunya tuh jauh banget gitu loh. Kita nggak siap dengan 4F itu, sehingga kadang tuh tadi kita meninggalkan akidah kita lupa sama yang benar tuh seperti apa. Islam tuh udah mengatur yang kayak mana. Kalau misalnya kita memperdalam, kuncinya ya itu tadi, kita memperdalam tadi iman kita kepada Allah. Tinggalkan hal-hal yang menurut kita itu melalaikan. Semisalnya, tapi kalau misalnya ada yang misalnya ngeles, tapi Mbak ini untuk riset kayak gitu kan. Iya. Yang penting bisa mempertanggungjawabkan kedekatan kita sama Allah nggak hancur gitu. Jadi itu tadi ya, kalau misalnya menonton TV itu yang akhirnya melalaikan, ya lebih baik ditinggalkan. Pun semisal udah yang kejebur nih nonton gitu, tadi istighfar, Kirain lanjutin sampai selesai, penasaran. tanggung gitu. Tanggung. Iya. Udah bayar soalnya. Oh iya. Ini untuk orang-orang yang tadi ya, untuk orang yang khawatir ya. Tapi kalau misalnya ada orang mengambil apa namanya dengan hujah yang lain, kita terlepas dari itu kayak gitu loh. Pun kalau misalnya menurut akhirnya nggak yang bahaya kan yang kita bahas kan karena nonton timbul ini gitu Iya, kan. Ya, berefek. gitu, berefek. Di sini bukan berarti mengharamkan nonton itu ya, kita Iya. nggak ada ngomong itu sama sekali. Kita nggak ngomong hukum apapun gitu ya, tapi lebih baik hati-hati. Tapi kalau misalnya yang biasa aja ya pilihan masing-masing lah kayak gitu. Tapi itu tadi kita ngambil, narik benang merahnya itu adalah bagaimana pendapat ulama mengatakan, ada mendengarkan tentang lagu tadi haram kenapa, terus jadi kalau misalnya mubah tadi kenapa kayak gitu, dan
akan menjadi haram ketika misalnya melalaikan, akhirnya nggak sholat, akhirnya suuzon dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus menjadi wanita yang punya keimanan dan ilmu yang banyak gitu. Berarti ditebelin lagi bentengnya tadi ya, Mbak? Iya, tadi 2 poin tadi, minta sama Taufik. Allah karena itu adalah taufik. Yang kedua Ikhtiar. ikhtiar. Insya Allah. Ada ya, apa namanya, ternyata tuh walaupun kita bahas film itu tuh ada hal-hal yang bisa diambil juga gitu loh, yang tadi kan Mbak Farah jelasin juga kan tentang buat kita tuh lebih mempertebal ininya kita, bentengnya kita pakai yang 2 tadi gitu. Terus juga jangan lupa untuk nyari ilmu juga kan, karena Iya. kalau misal kita udah ada ilmu tuh jadinya tuh enak gitu loh Mbak, kayak lebih kayak gini tuh mempengaruhi aku nih, ya udah tinggalin kayak gitu Iya, benar. Apalagi ya ini juga untuk bekal kita. Ini sedikit juga tadi masih di bab tentang istri itu. Tadi kan yang istri nggak boleh marah sama suami karena malaikat bidadari pun Iya. udah disiapkan untuk suami kita. Iya. Kita. Ih, suamiku sendiri. Nanti. Ya, misalnya untuk suami itu udah Ya, tadi kita padahal nggak ada yang belum ada yang nikah di Iya. sini. Mbak Ririn. Buat teman-teman yang tahu Mbak Ririn, kenapa dia hengkang? Dia lagi mengabdi menjadi istri yang solihah agar Insya tidak Allah. terjebak. It's my dream. It's my dream. My dreamnya surga. Masya Allah. Masya Allah. Nah, itu tadi ya bagaimana tadi perempuan itu harus juga fokus pada kewajibannya, tidak hanya menuntut hak. Nah, ada juga adab istri. Salah satunya istri itu tidak boleh memvisualisasikan atau menjelaskan secara gamblang bentuk dari wanita lain. Misalnya, untuk apa? Menutup celah fitnah. Misalnya kan kadang kan cerita nih, siapa? Fulanah kayak gitu. Udah cukup sebutin, jangan bilang Fulanah dia tuh dia tuh baik banget, dia tuh cantik, kemarin tuh gini-gini. Jangan terlalu divisualisasikan, karena itu bisa terbayang. Langsung create kayak gitu. Iya, langsung kayak orangnya kebentuk. gini. Nah, itu tuh bisa membuka celah-celah fitnah. Semisal memang mau didiskusikan, jangan terlalu divisualisasikan. Cukup gambarkan apa yang perlu disampaikan. Misalnya mau nolong si Fulana kayak gitu. Iya, kasih kondisinya kayak gini, kayak ini, udah. Jangan terlalu digambar, iya kasihan banget ya. Jangan membawa simpati yang akhirnya menimbulkan itu tuh lebih baik jangan. Nah, nggak tahu kan? Baru tahu juga. Iya juga. Nah, terus yang kedua, jangan memasukkan orang tanpa seizin suami, walaupun itu teman wanita. Jadi misalnya ibu yang udah menikah gitu, kalau misalnya ada temennya yang mau datang, omong, izin kayak gitu. Jangan memasukkan orang sembarangan, apalagi masukkan laki-laki gitu kan. Pun kalau misalnya kayak tukang AC atau apa, ya sebisa mungkin kalau misalnya ada mahramnya ya iniin. Kalau misalnya memang enggak, itu ya kitanya yang keluar atau apa kayak gitu. Pokoknya menjaga berduaan di dalam satu rumah. Nah, itu kan menutup celah-celah. Jadi jangan membuka pintu keburukan dengan tadi menceritakan kelebihan wanita lain sehingga tergambar jelas kepada suami, dan sebaliknya suami pun juga tidak boleh untuk terlalu menjelaskan tentang seorang laki-laki, nanti akhirnya membanding-bandingkan kayak gitu. Jadi banyak tuh yang harus kita pelajarin sebagai seorang istri, untuk menjaganya jangan kayak gini. Terus masalah puasa sunnah gitu kan. Kalau misalnya ada suami di rumah, jangan berpuasa sunnah. Pun kalau misalnya puasa ya harus izin dulu bla 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 bla. Kalau sunnah ya, kalau wajib kan emang wajib gitu. Tapi kalau sunnah, karena kita taat sama suami itu wajib gitu, lebih wajib. Dia wajib. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat kita paham kewajiban wanita. Nah, itu mulai kita gali agar kita nanti jadi wanita yang memang berdiri di atas ilmu dan iman dan ilmu. Masya Allah ya. Ternyata emang banyak banget ya PR-nya. Maksudnya inti dari semua itu kan kita perlu ilmu ya Mbak Farah, berarti ilmu untuk ya menghadapi dunia rumah tangga itu sendiri kan, karena
itu sebuah ibadah terpanjang kan ya pernikahan itu. Iya. Dan pasti ada pasang surutnya dan ya gitu Ya, kan. logikanya aja gini. Setan itu suka nggak sih kita ibadah? No. Enggak. Sholat yang cuman berapa menit suka nggak? Nggak suka Enggak. banget. Apalagi nikah yang seumur hidup. Hmm. Pasti dihancurkan. Dan setan itu ya akan dikasih mahkota penghargaan bukan karena perempuan itu melepas kerudungnya, bukan karena itu mahkota, tapi memang yang beneran mahkota itu adalah memisahkan dua insan yang telah bersatu dalam ikatan Pernikahan bahtera. gitu ya. Bahasanya. Bahasanya loh. Iya, jadi gitu. Jadi bosnya setan nih nanya nih ke setan satu, kamu udah ngapa gini-gini? Oh, gitu. Gitu. Bagus, bagus. Kamu udah apa? Gini-gini. Bagus, bagus. Kamu udah apa? Saya udah bikin Fulan dan Fulanah bercerai. Oh, mahkota tuh. Reward Reward tertingginya. Nah, makanya kan cerai itu hal yang boleh tapi tidak disukai. Nah, tapi ini rentetannya panjang banget. Semisal tadi dalam perceraian itu justru apa namanya? Bermaksiat, malah murtad, malah ini, malah bisa jadi harus cerai kalau misalnya udah membuat akidah kita tuh jauh sama Allah gitu. Jadi bukan ini ya, bukan kayak kita memandang orang yang cerai jadi kan gitu, enggak. Mungkin karena ada uzur syar'i yang memang ketika diteruskan maka akidahnya terkikis. Nah, itu lebih baik kalau misalnya dia tadi kan poinnya dua, kalau misalnya bisa bersabar di atas itu dengan kita terus mencari ilmu, yang kedua ya boleh mengajukan gitu. Tapi uzurnya syar'i itu tadi. Jangan pakai nafsu ya. Jangan pakai nafsu, apalagi pakai film. Uzurnya karena habis nonton Iya, film. karena nonton film gelagatnya mirip gitu kan. Ujung-ujungnya kan ada waktu tuh apa sih yang dicurigain, pokoknya dicurigain semuanya lah, kayak gerak-geriknya, terus bau bajunya, bau jasnya, Bau parfum. gitu, gitu. Terus kok kenapa? Apek lah, kan nggak pernah dicuci sama kamu, kata suaminya. Oh iya gitu. Iya, baru ingat. Baru keinget Nah itu, jadi kayak detektif Conan. Conan mati. Oh iya iya. Ya, karena taatnya istri kepada suami itu sebagai bentuk taat kepada Allah. Karena kan sebenarnya kita tuh nggak boleh sujud kepada manusia. Kita nggak boleh kan sujud kepada manusia. Terus Rasul bilang apabila memang diperbolehkan, yang paling layak dapat itu tuh suami. Jadi taatnya kita sama suami itu bentuk taat kita kepada Allah. Tapi emang kita nggak boleh sujud sama suami gitu. Tapi semisal diperbolehkan, yang pertama kali berhak untuk mendapatkan itu tuh malah suami. Masya Allah. Tuh mereka punya karena apa? Tanggung jawab nanti di akhirat tuh panjang banget. Iya. Dia yang mempertanggungjawabkan istrinya, gitu. Iya, bahkan aurat yang kelihatan dikit aja tuh. Iya, kalau mereka misalnya yang kalau misalnya nggak, makanya kan salah satu yang juga apa namanya nggak disuka itu adalah dayus. apa itu? Suami yang dia nggak ada rasa cemburu terhadap istrinya ketika melakukan kemaksiatan. Misalnya istrinya buka aurat, dia malah mendukung kayak gitu. Kurang Cantik terbuka gitu. Astagfirullah. Nah, terus ngelihat istrinya main sama cowok cuman ya santai aja, ya nggak apa-apa, biasa namanya. Kan teman kayak gitu kan, tapi teman sampai gini-gini gitu kan. Nah, itu kalau nggak ada rasa, terus akhirnya tidak mengarahkan kepada yang baik, nah itu namanya dayus. Dan itu laki-laki yang seperti itu Allah akan marah terhadap laki-laki yang kayak gitu. Jadi memang itu ranah laki-laki ya, Mbak. Jadi Islam tuh mengajarkan dua sudut bukan dua sudut pandang ya, tapi mengajarkan keduanya gitu loh. Untuk laki-laki seperti apa, untuk perempuan seperti apa gitu. Nggak cuman kadang kan sekarang kan ya, jangan salahkan pakaianku, salahkan matamu yang memandang, salahkan otakmu yang berpikiran kotor gitu kan. Ya nggak ada yang benar sih. Jadi ya kitanya fokus tadi kewajiban kita apa, kewajiban laki-laki apa. Ketika udah jalanin tuh kewajibannya, otomatis kewajiban sama hak tuh sinkron, kayak kunci yang nyatu gitu. Kalau misalnya tadi kita baik, kewajiban kita apa? Berbuat baik. Ya feedbacknya akan diterima baik gitu loh. Kalau kita berbuat buruk, ya feedbacknya akan diterima buruk. Bagaimana kita memperlakukan orang itu sebagaimana kita nggak mau diperlakukan seperti itu. Misalnya kita nggak suka dimarahi, ya coba jangan marahin orang.
Jadi fokusnya sama diri kita. Karena kita mengendalikan orang tuh bukan ranah kita. Iya, kita gitu nggak loh. bisa Nggak bisa ngendaliin. kita ngendaliin orang kecuali ngendaliin robot gitu. Nah, gitu. Itu pun gaptek. Iya, itu Iya. pun kayak mana gitu. Gimana? Ujung-ujungnya dia ngendaliin gitu tuh robot. Iya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Sama. Nah, ini udah masuk sesi Q&A, Oh iya. question and answer. Di sini ada Mbak Ririn. Masya Halo Allah. Mbak Ririn. Assalamualaikum. Oh iya. Mbak Ririn di mana? Ini diganti Lindan. Maaf Mbak ya, Ririn kenapa hengkang dari sini? Mbak Ririn nonton Udah layangan bukan. putus nggak? Jangan Mbak, Jangan, Mbak, jangan. Masya Allah. Oke, ini udah masuk sesi Q&A. Mungkin buat mbak-mbak yang mau bertanya, boleh raise hand atau langsung on mic. Boleh juga di Chat. chat ya. Oh, ini ternyata jawab nih Tomingse. Meteor Garden, Tomingse, Sancho, iya. Oh, yang itu. Tapi ini kayak dulu aku tahu deh, ini apa? Kakak sepupuku kayak punya tempelan-tempelan posternya poster gitu itu, di bro. itu tuh yang berlima itu bukan? 4 cowok, 1 Oh, cewek salah. nggak sih? Oh, 5 Iya. itu. Tapi Meteor aku tuh nggak Garden. tahu ceritanya banget tuh nggak tahu. Oh, Cuman gitu. dulu hype kayak misalnya sekarang apa sih ya layangan putus lagi hype jadi kita tahu Iya. judulnya gitu kan. Tapi Oh, ada yang raise hand. raise hand. Siapa Mbak? Siapa? Iya, silakan, Mbak. Langsung open mic aja. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Monggo Mbak. Dari yang saya tangkap yang dari mbak-mbaknya sampaikan, yang mau saya tanyakan, kalau misalnya ya ada orang maksudnya nonton yang lagi hype itu, ya ibaratnya maksudnya kayak nggak terpancing kayak gitu, jadi ya udah gitu cuma buat nonton aja gitu, itu gimana, apakah ya nggak apa-apa atau mending jangan atau dan lain sebagainya, itu seperti apa kayak gitu. Karena memang dari statementnya mbak-mbaknya bukan kita melarang tapi lebih baik dihindari atau dan lain sebagainya. Tapi kalau kayak aku tanya, kalau misalnya ada orang lain nonton tapi dia itu nggak ada ngerasa apa-apa, ya udah cuma ikut hype-nya aja, oh kayak gini ya akhirnya, oh ya udah gitu, jadi nggak yang kayak kayak udah nikah nggak suaminya pada diiniin terus kayak gitu, kayaknya enggak gitu. Oh, jadi sama-sama. Iya Mbak, sama-sama. Oke. Jadi ini ya, cuman nonton Nonton tapi buat aja. tontonan doang Nonton gitu. aja Dia gitu. nggak ngerasa apa-apa Mbak. Nggak Itu ngerasa gimana? dia Nggak ngerasa gimana ini Iya. tanpa Reflect. tanpa emosi. Enggak. Tadi kalau misalnya ada orang yang seperti itu gitu ya, bagaimana kita menyikapinya gitu. Ya kalau misalnya kita melarang justru menimbulkan perpecahan kayak gitu kan, ya maksudnya kita tadi balik lagi, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah, ya kan? Mubahnya yang seperti apa? Semisal tidak melalaikan. Nah kalau misalnya memang ada orang, ya kita jaga aja ukhuwah dulu gitu. Jangan sampai misalnya kita ngelarang terus kita kasih dalil akhirnya pecah gitu kan. Ya dengan kan jadi ini tuh untuk kita gitu loh, untuk kita. Tapi kalau misalnya kita melihat ada orang yang seperti itu, yang dia kayak gini yang kayaknya nggak ada berefek sama dia kayak gitu, ya udah kita pantau aja dari jauh gitu. Maksudnya kalau misalnya pun tetap misalnya pas lagi main tetap diingetin, ternyata atau kita bawanya ke Islam gitu kan, ternyata Islam tuh malah lebih mengatur ya kayak gitu. Jadi kita bawa obrolan-obrolan itu menjadi obrolan-obrolan yang positif gitu. Padahal di Islam itu semua tuh udah diatur. Kalau misalnya kalau misalnya kita mau cari laki-laki yang baik tuh gimana, kita bisa menjadi perempuan yang baik tuh gimana. Di surat An-Nisa tuh disampaikan kalau kita baik nanti pasangan kita baik kayak gitu. Jadi arahnya ke sana. Kalau misalnya arahnya justru kita melarang, kita bilang wah nggak boleh itu kamu nanti zon nanti dibilang kok kayak gitu amat sih Islam, malah jadi kayak gitu. Jadi Malah Islam kayak apaan sih? Islam itu kan udah mengatur yang benar secara baik. Nah, dan kita menerapkannya harus dengan pas gitu loh. Jadi tetap dengan adab yang ada gitu. Pun kalau misalnya tadi menonton terus merasanya nggak ada apa-apa, terus tadi dengan dalil kayak ya ada ibrohnya dan lain sebagainya,
tidak saya tidak berani mengatakan itu haram gitu, karena memang ada hukum-hukum lainnya gitu. Karena hukum asalnya tadi ada yang haram, ada yang mubah kayak gitu. Bahkan sampai ya haram itu tadi karena dia melalaikan kayak gitu. Kalau mubah itu kan sebenarnya kita tidak boleh bergampang-gampangan dengan hal yang mubah. Iya. Ya, kita nggak boleh bergampang-gampangan dengan hal yang mubah. Karena apa? Mubah itu bisa menuju ke dosa gitu. Karena kalau dia melalaikan atau dari mubah itu kita berbuat maksiat. Nah itu bisa jadi dosa. Tapi mubah itu bisa nggak ada manfaatnya? Bisa aja gitu tadi. Kayak misalnya lagu yang dia kalau misalnya kita bikin sifat-sifat Allah pakai lagu kayak gitu, malah jadi bermanfaat, malah jadi baik kayak gitu. Bahkan mubah itu bisa jadi harus, semisal memang di satu daerah itu hanya bisa dimasuki dengan lagu. Terus kalau kata Ustadz apa ya namanya, ini karena dalam kitab juga, ya begitu juga dengan menonton TV. Dan balik lagi dasarnya tadi di surat surat Luqman ayat 6 itu tadi, akan ada orang-orang yang dia itu bernarasi atau menyampaikan hal-hal yang menyesatkan manusia lain gitu. Jadi memang itu sih yang harus kita perhatikan, karena tadi ya ada ranah-ranahnya. Kita harus ternyata kita ke orang kita nggak boleh ngejudge, kita ke sendiri harus hati-hati. Semisal tadi bisa menjamin tuh segala macamnya keimanan kita tetap ada, ya aku nggak bisa mengatakan itu tidak boleh gitu, karena tadi ada hukumnya yang dia mubah dengan alasan yang udah disebutin selama kita ngobrol ini tadi. Mungkin nambahin dikit ya Mbak Farah. Mungkin itu balik lagi ke kita yang bisa nilai diri kita sendiri ya Mbak. Jadi kalau misalkan dirasa kita, kayaknya nggak apa-apa cuma buat tontonan, ya itu istilahnya pertanggungjawaban kita sendiri sama Allah gitu loh. Maksudnya tentang keimanan kita gitu loh. Ya, kalau memang dirasa nggak apa-apa, ya udah, itu kan tadi kan sebenarnya hal yang mubah kan. Tapi kalau ditakutkan kan itu terkadang efeknya nggak sadar ya kayak gitu. Karena kadang kan efeknya itu setelah kita melakukan. Nah iya, kalau misalkan ditakutkan kita terbawa pemikiran-pemikiran negatif dan dalam tanda kutip nggak yakin sama keimanan kita, lebih baik nggak usah nonton, nggak usah ikut-ikutan hype-hype yang kayak gitu. Mungkin itu sih ya Mbak. Ya, jadi kuncinya adalah hal yang mubah itu kita nggak boleh bermudah-mudahan dengan hal yang mubah. Ya, Karena jadi bisa lalai kayak gitu. iya, karena mubah itu bisa jadi lalai. Jadi emang itu nanti nafsi pertanggungjawabannya. Yang di highlight adalah kelalaiannya ya. Jadi kalau misalnya dengan alasan apapun, ya kalau misalnya udah cuma nonton aja dan lain sebagainya dan menjamin tidak ada kelalaian, dan semisalnya memang dari situ harus nonton nih karena mau ada riset atau apa kayak gitu kan, atau misalnya harus nonton karena biar nyambung pas arisan gitu. Atau misalnya ingin menyampaikan apa sih yang di dalamnya itu, kayak misalnya bedah film dan lain sebagainya. Nah itu pun orang-orang yang kayak gitu pun juga nggak bisa ngejamin, misalnya dia kan mubah terus dia nonton, itu belum nggak bisa ngejamin hatinya tuh kayak gitu loh. Jadi memang berhati-hati terhadap itu. Kalau misalnya cuma mau nonton-nonton dengan tadi dalil yang udah disebutin, aku tidak bisa mengatakan itu haram dan tidak boleh. Aku nggak bisa mengatakan itu tidak boleh dan haram. Dan akan jauh lebih amannya tadi balik lagi jika dibarengin dengan ilmu ya. Jadi kan anggaplah film ini tuh informasi di luar Islam gitu loh. Nah, barengilah dengan informasi Islam juga gitu. Jadi ada informasi lain masuk, kita tambahin informasi Islam. Maksudnya kalau menurut Islam gimana sih kayak gini gitu loh. Itu insya Allah akan jauh lebih aman ya. Itu sih. Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Ratu. Mbak Ratu mungkin apakah sudah menjawab? Terima kasih banyak Mbak Alfi, Mbak Farah, Linda. Bukan Li itu. Iya. Lisa. Siapa? Li yang di filmnya. Nggak tahu. Lanjut. Iya, sama-sama Mbak. Lanjut, ini yang resen. Kamu sendiri. Masa? Enggak, ada yang ini kamu buat pencet kamu. Ada yang di chat. Kolom chat. Linda bacain Mbak.
bagaimana yang seandainya di dalam film ini benar terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh wanita. Wadidaw. Ngeri. Apa filmnya ini? Jadi- Wanita yang mana dulu? Oh iya, wanita yang mana, Mbak? Keduanya. Menjaga Mungkin kehormatan. yang dimaksud ini ya, Yang- apa yang dilakukan oleh istrinya kali ya, yang jadi korbannya. Oh, yang jadi korban. Pemain Mbak. pertama. Oh, si istri. Iya, jadi Semisal- kalau nauzubillah misalkan Nauzubillah min zalik, ya Allah. ada astagfirullah. suaminya yang beneran berselingkuh gitu, apa yang sebaiknya dilakukan sama istrinya gitu. Bertahan Gitu kan? ya, Mbak? Oh, Masya Allah, Oh, bertahan iya. kan. Nah, tadi ya kuncinya itu ada 2. Ya. Misalnya film ini mau di remake jadi Islami gitu ya. Jadi kan di situ yang istrinya skenarionya harusnya seperti apa gitu ya. Iya. Karena kita nggak mengangkat dari kisah nyatanya pun atau segala macam ya, kita terlepas dari itu karena tadi udah disclaimer, ada udah ada klarifikasi yang mungkin kita nggak tahu. Nah, tapi semisal film ini mau skenarionya diganti gitu ya, apa nih yang baiknya nih istrinya yang Dilakuin. Dari sisi Iya, Islam dari nih. sisi Islamnya apa? Kunci 2 jawabannya. 1, bertahan di atas bersabar di atas itu dengan arti lain bertahan, tetap Iya. bersabar dan terus apa namanya bisa tetap taat dan tidak berlaku apa ya? Berlaku kasar kepada suami. Atau yang kedua, semisal memang tadi ya itu udah selingkuh, terus udah apa namanya mungkin udah ketahuan nggak mau Udah jujur, ketahuan bukti-buktinya udah gitu ya, ketahuan Mbak? nggak mau jujur dan lain sebagainya, boleh mengajukan khuluk, boleh mengajukan khuluk. Jadi 2 ya, jadi bukan kuncinya oh khuluk aja, nggak, ada 2, bersabar di atas itu atau tadi melakukan khuluk dengan unsur-unsur yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Mbak. Mbak siapa ini? Begitu Mbak Mbak Aisyah. Aisyah. Begitu Mbak Aisyah. Apa ada yang mau dikonfirmasi lagi? Apalagi kalau ini ya, Mbak, apa namanya? Kan kalau yang di film itu tuh kayaknya masih menafkahi si istri anaknya gitu loh. Nah, kalau sampai yang kayak gitu terus nggak menafkahi, padahal nafkah itu kan kewajiban suami kan. Nah, itu apa namanya? Bisa juga pakai yang 2 tadi gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya surga yang tak Surga yang tak dirindukan dong. Masya Allah. Film Ya, juga. kalau misalnya Itu film lagi. itu film. Nah, makanya kan sebenarnya Islam itu udah luar biasa sih. Makanya kayak laki-laki yang sudah beristri, dia itu berzina, kan ada hukumnya, dirajam. Iya. Iya. Tapi kan ngelewatin beberapa step, nggak langsung itu dirajam, enggak. Pertama, Rajam mandiri, rajam mandi. Rajam swasta. swasta. Maksudnya, Praktek rajam. step agar tidak masuk terjerumus. Asik banget kita duduk. Enak amat. Besok kalau offline seru kali ya, guys. Iya, Yang di Jogja Lesehan gitu. lesehan gitu. Nah, apa sih tadi? Rajam. Oh ya, rajam. Sebelum sampai ke rajam itu kan udah diatur, pertama itu tadi kan menikah dengan sesuai syariat. Iya. Terus yang kedua, laki-laki tuh harus menundukkan Menundukkan pandangan, pandangan, perempuannya menutup menutup aurat. Terus ada apa namanya? Menjauhi kemaksiatan. Itu kan udah tuh Iya. yang apa namanya dilarang kan di Al-Qur'an, la taqrabul zina Iya. gitu kan, jangan mendekati zina. Zina. Mendekatinya aja Nggak boleh. nggak boleh, apalagi zinanya gitu Itu tuh kan. sering dijadiin bercandaan, Mbak. Kita nggak mendekati zina, tapi kita zina aja. Iya, Gitu loh. astagfirullahaladzim. Kan dia nggak boleh mendekatinya gitu. Iya, malah dia kebalik kayak yang nggak boleh itu apa sih? Zinanya kan ya tipis-tipis nggak apa-apa lah deketin gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, itu kan udah ada ayatnya. Terus bagaimana pergaulan laki-laki dan perempuan juga udah diatur. Terus sampai ke syariat tentang poligami. Baru rajam itu semisal dia bermaksiat Tetap gitu. Karena kadang kan orang memandang sebelah mata, aku bukan mendukung enggak ya. Orang memandang sebelah mata poligami itu menyakiti. Iya. Ya kan? Poligami itu apa namanya?
syariat yang nggak adil, ya kan? Auzubillah min zalik ya. Sama ini Mbak, ada apa namanya, selingkuh dengan cara syar'i gitu loh. Ada yang pernah ngomong kayak Astagfirullahaladzim. Gimana maksudnya? kayak Kita mulai dengan Bismillah ya. iya, jadi tuh kayak sebenarnya tuh si laki-laki ini tuh buaya gitu loh, tapi kayak berkedok kayak gitu. Jadi pernah nemu meme kayak gitu loh. Oh ya, Hmm. nah itu dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kita bicara tentang poligami, nikah siri katanya. Masya Allah. Ya, Kita ganti sesi pernikahan nih. pernikahan. Nah kalau saya poligami itu tadi ya, kenapa itu ada? Allah itu syariat gitu loh. Kita nggak boleh menghilangkan syariat itu. Cuman untuk mungkin di kulturnya Indonesia ketika poligami ya adabnya apa, izin gitu loh. Iya. Kalau semisal apalagi kita tahu, kita laki-laki tahu nih istrinya kayak mana adabnya, memang boleh laki-laki itu menikah tanpa sepengetahuan istri, itu sebenarnya sah-sah aja. Cuman di kultur kita dengan fenomena fitnah banyak banget, Iya. adab utamakan dulu adabnya apa, izin, ngomong baik-baik. Karena apa, kalau misalnya itu tadi, makanya Allah itu udah, syariat itu udah bagus lah, udah paling benar, udah baik, kitanya harus melakukan dengan adab itu tadi gitu. Dan adab tuh juga udah diatur dan lain sebagainya gitu. Misalnya memang ingin melakukan itu, poligami tadi, ngomonglah, izinlah dan lain sebagainya kayak gitu. Bukan berarti kita ngelihat orang yang poligami itu juga dosa. Allah mensyariatkan itu. Tapi semisalnya diri kita ketika izin itu diri kita tidak mampu atau tidak mau, sampaikanlah. Makanya ketika sebelum nih yang bagi jomblo-jomblo tuh, itu juga harus clear sebelum menikah tentang poligami. Pokoknya Iya. kita harus bertanya sedetail mungkin. Bahkan sampai dia punya sakit apa, dia pernah ngelakuin operasi dan lain sebagainya. Bukan aib ya, bukan aib-aib Iya. yang misalnya kamu udah gini belum kayak gitu. Tuh kalau bisa, bahkan kalau Allah udah menutup aib kita nggak boleh membongkarnya. Kayak gitu, itu boleh kita tanyakan gitu. Terus gimana pendapat kamu tentang poligami ketika proses itu? Saya poligami gini ya. Kita sampaikan, saya tidak melanggar, saya tidak melarang adanya poligami selagi misal nih, selagi saya mampu untuk memberikan hakmu, saya tidak mau dipoligami. Ada kan orang dia mau dipoligami karena dia misalnya nggak punya anak kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi ada uzur-uzur yang sebenarnya udah diatur secara damai gitu loh sama Islam. Cuman kadang kan tadi pendeknya pengetahuan kita yang akhirnya membikin poligami itu jahat lah, poligami Iya, atau nggak apa dan lain adil. sebagainya, nggak adil dan lain sebagainya kayak gitu. Kok jadi sampai poligami ya tadi? Iya. Soalnya kan tadi ganti ngomong sesi. istri. Sisi. Udah ganti sesi. Nikah. Yo, ini ada yang tanya lagi Mbak Farah. Ada nggak kisah sahabat atau zaman dulu yang mungkin bisa dijadikan pelajaran? Masya Allah. Ya. Tentang apanya nih? Tentang Yang itu ngelanjutin yang pertanyaan tadi sih Mbak. tentang yang Tentang yang diselingkuhin gitu ya? Ya, Masya Allah. Heeh. Nah, kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ada kekhususan yang memang khusus hanya untuk Rasul. Jadi kekhususan itu yang Rasul lakukan itu, kalau misalnya teman-teman belajar kitab tentang beriman kepada Rasul, ya. Jadi ada hal yang memang amalan yang khusus untuk Rasul dan bukan untuk umatnya. Ya, kadang kan sering banget ini juga untuk kita luruskan ya. Rasul itu kan istrinya ada pendapat yang mengatakan istrinya 11 ya kan, dan yang bukan bertahan maksudnya dipisah itu 2 jadi 9. Nah kadang kan laki-laki itu bilang Rasul aja suaminya istrinya boleh 9. Bila. Nah di dalam kitab tadi tentang pembahasan iman kepada Rasul, bagaimana tentang Muhammad Rasulullah Ya. itu kekhususan hanya untuk Rasul gitu loh, bukan untuk semua laki-laki sekarang. Nah kalau untuk laki-laki yang sekarang tuh maksimal 4 gitu loh. Nah kalau misalnya kita lihat kisah Rasulullah, Aisyah cemburu nggak sih? Aisyah tuh pernah loh cemburu. Iya. Iya Aisyah, bahkan Rasulullah tuh pernah cerita tentang Khadijah. Khadijah udah wafat waktu itu. Terus Aisyah tuh ngerasa cemburu, kok Khadijah terus sih yang diceritain gitu. Jadi dia kok rasa-rasa kayak gitu. Iya. Nah kenapa salah satu ibrohnya kenapa Rasulullah itu tadi istrinya banyak itu,
semua istrinya Rasulullah tuh menggambarkan wanita zaman sekarang. Ada yang cemburu, ada yang ceria, ada yang pintar, masak iya, ada yang pintar juga. masak kayak gitu. Jadi fitrahnya gitu loh. Dan udah keteladanan kita ke mereka. Kita apa nih? Yang pintar bisnis. Ada kok istri Rasulullah yang pintar Iya. bisnis, yang apa namanya cerdas. Aisyah cerdas banget tuh, pintar banget. Terus yang tadi cemburu, ada yang sampai tentang madu, tau nggak? Jadi Rasulullah tuh habis dari rumah istrinya yang satu. Nah, pulang-pulang tuh karena mereka nih yang dua tuh lagi ketemu nih, dua istrinya kayak cemburuan kayak gitu lah. Mana Rasulullah kayak gitu. Akhirnya Rasulullah pulang, terus ada yang bilang salah satu istrinya, ini apa kok kamu engkau habis makan apa ya Rasulullah kayak gitu kan. Terus karena mungkin kayak nggak sedap gitu baunya, terus Rasul bilang, yaudah mulai sekarang saya tidak akan minum madu lagi kayak gitu. Rasul bilang, saya habis dari rumah ini minum madu kayak gitu, saya nggak mau minum madu lagi. Makanya di situ turun ayat tentang jangan mengharamkan yang tidak diharamkan, jangan menghalalkan yang tidak dihalalkan kayak gitu. Terus Allah, karena emang Rasulullah berjalan sesuai dengan wahyu, dari situ langsung diingetin tuh sama Allah gitu. Masya Allah. Ada juga tuh yang cemburu, terus akhirnya minta maaf lah si istrinya. Terus ada yang istrinya nih kumpul lah, ibaratnya kayak sama ibu-ibu yang sosialita kayak gitu kan, terus punya tas branded apa kayak gitu. Terus minta kayak gitu, minta sama Rasul dan lain sebagainya. Kalau misalnya cerita, kalau misalnya di gini. Terus Rasul bilang, ada yang lebih baik daripada itu, yaitu aku dan Allah gitu. Jadi adalah yang punya sifat rasa cemburu dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tadi istrinya Rasul tuh keimanannya luar biasa. Istri-istrinya Rasul tuh keimanannya luar biasa, sehingga apa? Dikasih peringatan dengan ayat, dikasih peringatan dengan hadis, dikasih peringatan misalnya kita sekarang dengan kajian-kajian, kita cepat baliknya ke Allah. Karena apa? Keimanan kita udah nancep nih sama Allah. Tuh kisah-kisah yang misalnya seperti itu aja pasti ada cemburu lah di antara dua itu. Tapi karena semua yang dia lakukan, yang mereka itu lakukan, yang wanita-wanita solehah zaman dahulu lakukan, sahabiah lakukan itu adalah karena Allah, bukan karena hawa nafsunya, dan karena kecintaan kepada Rasulullah sebagai Rasul, maka tetap teguh sampai akhir gitu, teguh sampai akhir hayat mereka. Gitu, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksudnya perasaan-perasaan kayak gitu ya wajar aja, maksudnya ada aja gitu loh. Maksudnya bukan berarti kita sebagai istri harus lempeng, gak punya emosi. Gitu. Malah aneh gak sih kalau nggak cemburu? Iya, oh no. Iya, apalagi perempuan kan. Iya. Nah, dan nanti tuh, dan ini ya, perempuan tuh kan punya rasa cemburu ya. Nanti di surga itu rasa cemburu perempuan tuh ditarik. Karena apa? Bakal banyak bidadari yang cantik. Jadi nggak ada kita cemburu sama bidadari, itu nggak ada. Bahkan kalau misalnya kita jadi wanita yang solihah, bidadari yang cemburu sama kita, tanda kutip. Iya, jadi bidadari yang matanya belok, yang cantik, yang Masya Allah lah, yang gambarannya kalau bidadari itu pasti cantik banget gitu. Itu akan cemburu dengan wanita-wanita dunia yang solihah. Tapi ya untuk ngejalanin ini semua itu gak gampang. Pasti banyak ujiannya. Bagaimana caranya kita menyikapi hal itu? Mulai dari sekarang ya, itu tadi kita tanamkan ilmu iman, namanya tarbiyah, mendidik diri kita sampai akhir hayat. Karena ilmu kayak gitu sampai mati. Memperdalam sabar, memperbanyak syukur itu sampai mati. Oke. Ini ada satu lagi Mbak Linda, mungkin boleh dibacain? Oh ya, Mbak mau tanya, tadi katanya untuk menjadi wanita strong dan baik kan kuncinya ada dua, minta pertolongan sama Allah sama ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya itu mencari lingkungan yang baik atau teman-teman yang baik. Misal di sini lingkungannya tidak begitu mendukung dan masih jarang sekali ada kajian-kajian begitu. Itu bagaimana ya Mbak? Masya Allah. Itu dari Mbak daerah Suharyanti. Mela Suharyanti. Afannya tangan kiri. Iya. Salah satunya mencari lingkungan yang baik atau teman-teman yang baik. Misal di sini lingkungannya tidak begitu mendukung dan masih jarang sekali ada kajian-kajian begitu. Gimana ya Mbak? Nah, Masya Allah ya. Bismillah. Lingkungan yang baik itu memang nikmat.
Dan tidak semuanya mungkin orang berada di lingkungan yang baik. Jadi ketika kita berada di lingkungan baik itu kita bersyukur dulu. Ya alhamdulillah. Nah, semisal lingkungan kita tidak mendukung karena itu salah satu ikhtiar, coba cari celah ikhtiar yang lain. Dengan cara apa? Berbakti pada orang tua. Orang tua ridho, Allah mampukan jalan kita. Banyak banget. Terus misalnya orang tua aku nggak dukung aku hijrah. Seburuk-buruk apapun orang tua kita diwajibkan untuk birrul walidain. Kita diwajibkan untuk bakti kepada orang tua kita. Bahkan semisal ada orang tua yang dia non-Islam atau kafir, kita tetap mempergauli dengan baik. Ya, tanpa kita menggadaikan akidah kita. Tetap dipergauli dengan baik. Saking kan Islam itu sangat menyuruh kita untuk bakti kepada orang tua. Nah, coba dari lingkungan keluarga dulu. Kalau misalnya nggak ada nih lingkungan yang di sekitarnya seperti itu, bangunlah dari diri kita. Mungkin kita Allah taruh di sana untuk apa? Menciptakan lingkungan itu, bukan menunggu lingkungan itu ada. Dan Allah bilang lalu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan ngasih beban melebihi batas kemampuan kita. Nah mungkin, dari situ coba kita yang memulai. Memulai itu nggak mesti yang harus kita hafal hadis, hafal Quran dan lain sebagainya. Akhlak kita dulu. Kajian adab adab kita seperti apa, akhlak kita seperti apa, perbuatan kita jadi baik. Karena kadang orang-orang yang lingkungannya masih seperti itu, dia nggak peduli kita tuh berapa banyak hadis, tapi yang dia lihat tuh bagaimana akhlak kita, perbuatan kita, tingkah laku kita kesehariannya. Nah dari situ, karena banyak juga kayak misalnya di daerah-daerah sekitar sini gitu, dia untuk mendekatkan lingkungan itu biar jadi baik, kadang tuh dari door to door tuh ngasih sembako ya kan, dari ngasih sembako, ngasih kasih perhatian sampai titik Bu nanti kalau Bu kalau mau sembako nanti datang langsung ya ke sini. Jadi ngumpul. Nah, pas udah pada ngumpul bertahap, Bu nanti untuk dapat sembako ini kita kajian dulu baru di akhirnya dapat sembako kayak gitu. Baru nanti adain kajian pelan-pelan. Jadi mungkin kita Allah taruh di sana justru untuk menciptakan. Dan itu salah satu bentuk itu ikhtiar ya, pintu ikhtiar tadi lingkungan. Yang kedua tadi kajian udah bisa di mana-mana, online ada, walaupun misalnya, tapi kalau online tuh rasanya berat. Nah itu ujiannya. Kalau gampang aja ya hadiahnya nggak surga gitu. Piring Kan kipas angin, piring gitu. Nah di surat Al-Ankabut ayat kedua ya kan dikatakan tidak, Allah berfirman tidak dikatakan engkau beriman sebelum engkau diuji. Dan ujian kita tuh beda-beda. Ada bahkan di lingkungan yang katanya ini udah baik, justru antar lingkungan itu, antar personnya justru bermasalah. Itu ada juga. Jadi fokuslah apa yang bisa kita lakukan. Fokus apa yang bisa kita ikhtiarkan. Nah itu yang kedua. Yang pertama tadi minta taufik. Nah yang taufiknya tuh jangan dilompatin. Jadi misalnya kita ngambil poin kedua nih untuk ikhtiar, tapi jangan lompatin yang satu ini. Yang satu tetap harus minta pertolongan Allah. Karena tadi Allah yang datangin taufik. Allah yang ngasih taufik itu. Maka minta taufik Allah dengan berdoa. Ya Allah, hamba ingin berada istiqomah di jalanmu, tapi rasanya berat karena hamba ini adalah hambamu yang lemah gitu. Seperti kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa nggak tahu tuh laut itu bakal terbelah. Ya kan, Nabi Musa nggak pernah tahu tuh nanti di depan ini laut bakal terbelah tuh nggak tahu. Ketika lari mentok tuh di pinggir laut itu nggak kepikiran Nabi Musa tuh kalau laut tuh bakal terbelah. Tapi yang Nabi Musa yakini apa? Allah pasti nolong hamba, pasti nolong saya kata. Yang keyakinan itulah yang namanya tauhid. Karena Allah bilang aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita merasa Allah bakal bantu kita, ada aja. Dan ketika Nabi Musa langsung tuh di dalam hatinya yakin akan ditolong Allah, maka terbukalah itu lautan, terbelahlah lautan itu. Ada yang mengatakan berapa banyak belahan sesuai dengan kaum yang mengikuti kayak gitu kan. Nah kayak gitu juga kita. Kadang kita tuh hanya butuh yakin Allah bakal nolong tanpa kita harus tahu apa pertolongan Allah. Dan dikatakan juga di dalam Al-Quran ya, Allah berfirman tentang bertakwalah kepada Allah maka bertakwalah kepada Allah maka Allah akan menolongmu dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Jadi kuncinya tadi pertama, takwa kita tuh deketin dulu nih. Ya, takwa kita tuh tanamkan dulu.
bagaimana dulu zaman, bagaimana cara kita meningkatkan itu juga biar kita istiqomah. Coba belajar dari orang-orang terdahulu. Bagaimana Bilal bin Robah di tengah panasnya terik matahari ditimpa batu yang sangat besar, ya kan? Disuruh apa? Suruh ngomong kalimat-kalimat yang tidak baik, ya kan? Iya. Disuruh tidak beriman di sana. Terus siapa lagi yang akhirnya turun surat Ad-Duha itu? Ummu Sumayyah. Sumayyah, iya. Apa namanya? Ya Sumayyah ya. Iya. Sumayyah itu sampai dibunuh pun tetap bertauhid gitu loh. Nah, jadi tauhidnya dulu tuh dikencengin, dikuatin, minta pertolongan Allah. Karena coba kita belajar dari kisah-kisah terdahulu, banyak tuh para sahabat, sahabiah, bahkan Rasulullah yang dilempari batu sampai berdarah pun berjuang kayak gitu loh. Nah, ketika kita berada di lingkungan itu, mungkin bisa jadi Allah tuh meletakkan kita di satu posisi, Allah tuh letakkan di satu tempat bukan cuma-cuma, pasti ada maksudnya. Nah, maka tadi minta pertolongan Allah dan ikhtiar. Mungkin ikhtiar kita adalah membentuk hal yang baru di sana. Iya. Dengan cara tadi pelan-pelan dulu akhlak kita, nanti baru deh kita ajak kajian, ikut kajian online dan lain sebagainya. Dan terus minta berharap pertolongan Allah, karena kalau kita udah yakin pasti pertolongan Allah tuh datangnya cepat, insya Allah. Iya, jadi Semangat, Mbak. yakin ya Mbak sama Semangat, Allah. Iya. Semangat ya, Dan Mbak. rutin ikut ini. Iya. Kan tadi kan sejatinya manusia itu kan mewarnai atau diwarnai. Nah, Iya, mungkin betul. memang ditempatkan Allah di sana untuk mewarnai. Mewarnai, insya Allah jangan sampai diwarnai. Iya, siapkan krayon, Mbak. Cat Luna, tahu cat Luna nggak? Enggak. Astagfirullah, ada yang tahu cat Luna nggak? Aku merasa Pensil warna, iya pensil Luna. Namanya pensil. Namanya iya pensil Luna kan? mereknya Iya. Luna. Merek Luna. Mm-mm. Namanya. Oh, dulu Oke. belum Pensil zaman Faber Castell. Iya. Belum. Kayak jauh banget kan, kita nggak jauh-jauh banget sih. Jauh. Iya, mungkin itu. Apakah ada lagi? Ada nggak pertanyaan lagi? Belum ada sih, tapi ini emang waktunya udah ini. Kalau boleh tahu yang terakhir tadi mbaknya tuh di mana daerahnya? Mungkin iya. kita ada link yang dekat ke Mbak sana. Mela di mana Mbak? Wajazakillahu daerahnya. khairan, Mbak. Mbak Mela tinggal di mana? Oh, ada Lampung Mbak, Lampung. Oh, di Lampung. Oh, Ngomong Jangan- mbak ketahuan tuanya. Aku salah. Oh, Mbak Mela. Astagfirullahaladzim. Mbak Mela. Soalnya Mbak Mela banyak. Ini Yang pernah ikut Ki ini. dulu kan Iya. aktif di sini Aku juga udah mikir ini kayaknya Mbak aktif Mela yang juga, ini. pernah sering Masya Allah, kajian di Lampung. Mbak ikut yang Liu Lampungnya ngaji mana? Lampung aja. Lampungnya kota atau di Liwa? Kalau di Liwa kita punya teman Dian, ada Dian kan di Liwa. Iya. Kalau kampung kota ada Mbak. Nanti aku ada Di kontaknya. Lampung Tengah. Tengah tuh mana? Enggak tahu. Soal nanya lagi Ya, nanti- Lampungnya mana? Kalau nanti kalau itu coba chat Farah Mbak, tak kasih kontak anak Lampung, tapi nggak tahu itu Lampung mana. Iya, yang penting Lampung. Yang penting Lampung. Penting Lampung dulu. Mbak Mela kan Masya Allah dari Jogja, yuk ngaji Jogja, mungkin bisa Mbak Mela tuh di sana tuh Iya. berjuang. Semisal ada dua orang, ya udah ajak dulu, dua orang tuh istiqomah dulu, entah ngobrol, nongkrong, nge-planning kayak gitu. Selama proses itu Insya Allah pahala semua tuh. Atau Iya, misalnya benar. nanti Mbak boleh nggak nge-zoom sama teman-teman yuk ngaji Jogja? Boleh banget. Nanti di kita kan sekarang udah zamannya Zoom ya, jadi Iya. nanti Insya Allah bisa diatur sama Linda. Biar nanti Linda kontak Mbak Farah ya. Nanti tak kontak Vina. Lempar-lempar. Lempar-lempar. Ya, Mbak Iya. Mela, Mungkin semangat. Itu sih deh yang Apalagi Mbak Mela kan udah Mm-mm. iya kan udah Mm, pernah belajar juga ya Mm-mm. dikit-dikit. Masya Allah. Banyak Banyak. Iya, insya Allah bisa lah mewarnai yang di sana gitu kan ya. Insya Allah. Semangat Mbak. Nanti dihubungin Mbak Farah. Linda. Devina. Dihubungin sekarang lagi lupa. Iya, itu Ya teman-teman yang di Jogja mungkin bisa nggak ya tahu siapa aja nih yang nonton ini? Minta 5 menit ya Linda ya. Iya.
Boleh. Di sini ada yang dari Jogja nggak ya? Angkat kaki. Angkat raise hand. Nggak kelihatan kaki. Oh nggak ada ya. Oh ini aku sendiri. Mbak Farah. Siapa yang pakai akun aku? Oh. Oh, ada. Insya Allah. Oh, Mbak Ratu tadi Jogja ya, Mbak? Ratu Jogja ya. Nanti boleh Insya kalau Allah. misalnya mau apa namanya Anu apa? Mau main. Main. Mau main ke sini. ke Rumil boleh. Boleh. Nanti chat dulu Mbak mau main ke Rumil. Boleh. Chat. Itu yang di mana ya? Iya, yang di Iya. Rumah Warna. Boleh. Ya ini kita lagi di Rumil. Mau lihat Iya. studio secara langsung nggak datang? Sekarang juga. Mbak, Apa? maaf. Rumil itu apa? Rumah ilmu. Oh, Iya, jadi kalau misalnya nanti Rumil yuk ngaji Jogja gitu. Iya, kayak Iya. base campnya gitu lah ya, Mbak. Best. Base camp. Nanti bisa janjian. Insya Allah sering ke sini Linda. Jadi kita. Kita. saya juga sering ketemu Mbak Farah, tapi saya nggak kenal, saya nggak dikenal sama Mbak. Masya Allah. Enggak, kalau aku lihat mukanya tahu mungkin. Mbak maaf Mbak, kayaknya memoriku tuh kecil gitu loh. Sering ketemu Mbak Farah di mana, Mbak? Mbak Ratu Syahnas. Oh, aku tahu Mbak Ratu Syahnas. Pernah waktu tuh ketemu di kajian ini kan ya? Mbak udah menikah kan Mbak? Iya aku tahu. Tahu Mbak tahu. Masya Allah. Saya juga kenal Mbak Alfi. Oh, Mbak Alfi, ya Hmm. ada Alfi. Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab tadi. Main-main Mbak Ratu. Iya, boleh ke sini. Tuh teman-teman yang di Jogja. Iya. Biar Yang kita luar bisa Jogja meet kalau up mau ke gitu. sini juga boleh. Ya, Boleh, boleh. tiket ditanggung sendiri. Penginapan juga tanggung sendiri. Mm-mm. Nanti kalau misalnya tadi yang kayak di luar Jogja, Mbak mau zoom-zooman dong sama teman-teman yang ngaji Jogja, aturin nanti jadwalnya gitu. Kalau misalnya Allah izinkan, nanti kita bisa sharing bareng. Insya Allah. Insya Allah. Udah sih mungkin itu aja teman-teman. Nanti misal ada pertanyaan kan kita udah ada grup tuh. Nah, nanti bisa dimanfaatin grupnya buat kita saling ini ya, apa namanya? Iya. Saling sharing. Nanti kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan bisa diteruskan ke Mbak Farah. Kirain mau langsung dijawab Mbak Linda di situ. Nanti kita teruskan ke ustazah kita. Iya. Itu. Nah, mungkin dari Mbak Farah sendiri nih ada pesan-pesan dulu gitu nggak Mbak? Pesan-pesan terakhir. Masya Allah, sebelum ditutup Zoom ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, untuk kita bisa sebagai perempuan ya, apapun itu masalahnya kita, apapun itu kita lagi diuji dengan apa, ya tadi kuncinya dua itu, semua itu pertolongan Allah, keistiqomahan diri kita itu taufik dari Allah. Jadi Allah yang kasih, ya. Allah yang kasih taufik itu. Makanya kan ada yang bilang, Mbak, hidayah tuh dikejar apa dicari? Ditunggu apa dikejar gitu. Ya keduanya. Ya kita berdoa sama Allah ya, karena Allah yang kasih taufik. Yang kedua, kita harus ikhtiar. Kita kejar semampu kita. Makanya Allah itu memberikan kita ranah untuk kita bisa berikhtiar. Makanya kita itu hidup juga harus berikhtiar. Maka banyak banget ayat-ayat tentang berikhtiar, yang tentang soal ayat tentang yang setelah selesai sholat Jumat maka bertebaranlah gitu, mencari harta yang halal dan mengharap rahmatku dan lain sebagainya gitu. Jadi memang harus kedua hal itu kita lakukan. Kita minta pertolongan Allah, dan ketika kita datang kepada Allah, datanglah serendah-rendahnya. Datanglah serendah-rendahnya, datanglah sehina-hinanya di hadapan Allah. Karena apa? Semakin hina, semakin rendah kita datang kepada Allah, maka Allah yang akan meninggikan derajat kita. Perbaiki hubungan kita sama Allah, maka Allah yang akan memperbaiki segala sesuatunya yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua. Perjalanan kita masih panjang sampai akhir hayat nanti. Kita nggak pernah tahu bagaimana akhir hayat kita. Karena banyak orang yang pagi beriman, sorenya lupa sama imannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, terus meminta pertolongan Allah, sering datang ke Allah,
ngobrol sama Allah, jangan sampai kita banyak ngomongin tentang Allah, kita banyak menyampaikan tentang Allah, tapi kita lupa ngobrol sama Allah nih. Kita ngomongin Allah, Allah tuh begini-begini, tapi kita lupa ngomong sama Allah. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Dan yang kedua adalah berikhtiar ya. Terus menuntut ilmu, karena perempuan itu juga dibilang madrasatul ula, kita yang harus memang mendidik anak kita dan lain sebagainya. Terus berilmu, terus menuntut ilmu. Nanti dari ilmu itu jadikanlah itu apa ya, amal. Nah dari amal itu insya Allah bisa menjadi cahaya-cahaya kita nanti ketika sudah berada di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khairan Mbak Farah atas ini pesan-pesannya, Masya Allah ya, dalam banget gitu. Terus Iya. apa? Udah, Mbak Linda ada yang mau Udah. ditambahin? Udah insya Allah. Oh ya, ditutup Mbak. Kan harus di training. Harus di ospek. Lagi di ospek ya Allah. Mungkin karena kita juga akotnya sampai jam 11 ya teman-teman. Nanti kita kalau misal teman-teman ada yang ketinggalan nih catatannya, nanti pantengin di YouTube Young Haji Jogja sama di Spotify ya, di Spotify Iya. sambil ngobrol podcast. Nah nanti teman-teman jangan lupa juga untuk follow, terus like, comment, subscribe, share juga ke teman-temannya kayak gitu, biar semakin banyak semakin banyak kebaikan yang tersebar. Amin ya rabbal Amin. alamin. Nah, mohon maaf juga pada teman-teman apabila kita bertiga nih salah kata, ada salah perbuatan, ada kita Keliruan dalam menyampaikan. iya mohon maaf, dan Boleh dikoreksi juga. iya, boleh banget dikoreksi teman-teman buat jadi insight buat kita bertiga juga, buat teman-teman lain juga yang di sini. Terus apa ya? Ya, semoga tetap istiqomah teman-teman. Mohon doanya juga untuk kita semua yang ada di sini kayak gitu. Terus sampai ketemu lagi nanti di episode-episode Morning Ladies dan juga sambil ngobrol podcast selanjutnya. Aduh ya, grogi. Oh ya, setiap 2 pekan sekali insya Allah di tanggal 23 kita ketemu lagi gitu. Ntar iya. kita tutup dulu Mm-mm. pakai hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.